kita ragukan bersama. Apakah itu bukan kemajuan? Bagi saya kemajuan. Hmm. Jadi kalaupun toh ide end of the day-nya, misalnya Mahkamah Konstitusi menolak gugatan dari 1 dan 3, bukan karena memang Mahkamah Konstitusi itu bisa dikondisikan. Kalau Tapi itu kesannya jadi PHP dong, seakan-akan Mahkamah Konstitusi memberikan ruang, oke, tuntutan untuk menghadirkan menteri-menteri, 4 menteri itu dikabulkan misalnya. Terus kalau kesempatan saksi-saksi ahli menceritakan tentang apalah tadi itu intimidasi oleh aparat, abuse of power dalam kasus bansos dan seterusnya ditampilkan di persidangan. Tapi Mahkamah Konstitusi tetap kekeh dengan tadi batas kewenangannya. Jadi seakan-akan PHP dong. Pada akhirnya tetap aja menolak kan? dan 3 ini ya seringkali dalam tanda kutip secara substantif itu dianggap tidak relevan karena yang disengketakan itu bukan hasil pemilu, tapi Hmm. ini adalah materi yang sangat layak untuk diajukan sepanjang proses pemilu kemarin. Tujuannya adalah Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi. Hmm. Wajar kalau Hmm. kemudian sebenarnya para tim hukum dari kubu nomor 2 itu kan dalam tanda kutip setengah meledek, ini omon-omon, tidak faktual, hanya isinya orasi. Ya karena memang sepertinya ahli hukum kubu nomor 2 melihat bahwa Mahkamah Konstitusi dia pakai kacamata kuda sesuai dengan peraturan dan undang-undang, hanya mengadili sengketa hasil bukan yang lain. At Hmm. the end of the day-nya, kalau nanti gugatan 1 dan 3 itu ditolak, bukan karena Mahkamah Konstitusi itu berpihak, tapi secara prosedur memang nggak memenuhi syarat. Hmm. 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 Seperti halnya terjadi waktu Pak Prabowo melakukan gugatan ini 2019, 2014 juga dilakukan dan ditolak karena secara prosedur tidak bisa itu dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi ini yang sepertinya saya melihat bahwa gugatan 1 dan 3 per hari ini itu adalah ajang kemarahan gitu ya, ajang kekecewaan bahwa mereka itu menuding kekalahan mereka itu ya karena ada aktor kekuasaan yang kemudian mengarah kepada istana, bukan kepada Hmm. yang lain. Makanya yang paling banyak disoal itu adalah bansos. Ada saksi yang membawa beras, ada fotonya Gibran dan Pak Prabowo. Kan itu, Pak. Ya, ya. Padahal ya, kalau kita mendengar statement-statement kementerian terkait, mereka bilang bansos ini sudah selesai Hmm. dibicarakan antara pemerintah dan DPR. Nyaris Ya. tidak pernah ada keputusan-keputusan politik di negara ini yang tidak pernah melibatkan DPR. Kalau memang bansos ini adalah dianggap bagian dari konflik of interest, abuse of power, kenapa partai-partai 1 dan 3 tidak proses sepanjang itu? Hmm. Hmm. Sepanjang pemilu mestinya diproses, menterinya dipanggil, bahwa mereka itu berhak untuk diaudit, bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah itu tanpa melalui PPR. Itu salah, dan itu menyalahi prosedur dalam etik hubungan relasi antara eksekutif dan legislatif. Tapi kan itu tidak dilakukan sepanjang pemilu kemarin. Puncaknya hari ini kita menyaksikan betapa mereka ini bahwa menuding aktor kecurangan di pemilu 2024 ngemarah kepada presiden. Kan itu Hmm. yang kemudian disampaikan. Itulah Hmm. kemudian beberapa waktu yang lalu saya mengatakan di beberapa kesempatan Bang Sal, jadi jangan salahkan kalau kemudian Mahkamah Konstitusi itu menolak gugatan yang dilakukan oleh kubu 1 dan 3 karena secara substansi ini salah alamat. Mestinya Hmm. ini disampaikan kepada Bawaslu, bukan kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, itu, Bung, soal kalau logika kecurigaan terhadap atau tuduhan terhadap pemerintah tadi itu yang menjadi dasar dari narasi tentang Jokowi sebagai mastermind kecurangan ya, itu dilanjutkan terus kemudian MK menolak ya karena kewenangannya, jadi semata-mata karena kewenangannya kan kemudian narasinya bisa, wah MK memang sudah meskipun sudah ada nggak ada sang paman gitu, MK masih tetap dikangkangi oleh Jokowi gitu. Narasinya kan bisa begitu ya. Iya Jadinya maksud memang saya sudah itu dari awal narasi-narasi. seuzon gitu. Betul, narasi-narasi yang sebenarnya dibangun ya sebagai bentuk kekecewaan dan ekspresi terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi ya yang 90 itu yang meloloskan Gibran sebagai wakil. Oke, tapi kan pasca itu kalau kita melihat secara umum putusan Mahkamah Konstitusi luar biasa, Bang. Hmm. Misalnya menerima gugatan perludem supaya ambang batas parlemen itu diturunkan dan bahkan bisa dihilangkan. Ini Hmm. tidak pernah terjadi pada sebelumnya. Artinya apa? Ini kan ada kabar baik bagi partai-partai politik yang selama ini tidak pernah lolos ke parlemen. Kalau Mahkamah Konstitusi memutuskan ambang batas parlemen diturunkan bukan 4 tapi jadi 2, maka partai-partai politik seperti PSI, seperti Perindo, seperti Hanura, kemudian P3 ini sangat mungkin akan kembali ke Senayan 5 tahun yang akan datang. Apakah itu bukan kabar baik?
Bukankah itu kemudian menjadi suatu hal yang positif dari Mahkamah Konstitusi? Kemudian misalnya ada pasal yang terkait dengan KUHP dan Undang-Undang ITE yang dicabut, yang dianggap sebagai pencemaran, itu juga dicabut loh. Bagi saya sebagai aktivis, sebagai orang yang agak lama di dunia gerakan aktivis civil society dan demokrasi, itu kabar baik. Sehingga ketika ingin menyampaikan kritik terhadap pemerintah dan penguasa, nggak lagi takut karena pasalnya sudah dicabut dan dibatalkan. Nah, yang terbanyak Mahkamah Konstitusi ingat loh, mampu menghadirkan 4 menteri gelombang pertama yang dinilai tahu dan dimintakan oleh pemohon 1 dan 3. Apakah itu bukan kemajuan? Bahkan konon ada informasi juga, bukan tidak mungkin Mahkamah Konstitusi akan menghadirkan 2 menteri lain yang dinilai sepanjang kampanye kemarin itu abuse of power atau conflict of interest. Dan ini yang saya kira jangan dilihat sebagai kacamata kuda juga. Artinya apa? Ketika Mahkamah Konstitusi melihat ada sejumlah menteri yang dianggap sebagai saksi memberikan pernyataan terkait dengan dugaan-dugaan kebijakan yang dinilai menguntungkan paslon nomor 2, itu bagi saya adalah kabar baik di mana untuk mencari titik terang di mana dugaan-dugaan bansos, kebijakan-kebijakan yang dinilai pro terhadap Prabowo dan Gibran itu apakah faktual atau hanya sebatas asumtif. Sri Mulyani yang ngomong, Muhajir loh yang akan ngomong, Bu Risma loh yang akan ngomong. Orang-orang yang menurut saya cukup kompeten, termasuk Pak Erlangga. Yang saya kira memang dedikasi dan kompetensinya, ya memang kita tidak pernah bisa kita ragukan bersama. Apakah itu bukan kemajuan? Bagi saya kemajuan. Jadi kalaupun toh at the end of the day-nya, misalnya Mahkamah Konstitusi menolak gugatan dari 1 dan 3, bukan karena memang Mahkamah Konstitusi itu bisa dikondisikan. Kalau Tapi itu kesannya jadi PHP dong, seakan-akan Mahkamah Konstitusi memberikan ruang, oke, tuntutan untuk menghadirkan menteri-menteri, 4 menteri itu dikabulkan misalnya. Terus kesempatan saksi-saksi ahli menceritakan tentang apalah tadi itu intimidasi oleh aparat, abuse of power dalam kasus bansos dan seterusnya ditampilkan di persidangan. Tapi Mahkamah Konstitusi tetap kekeh dengan tadi batas kewenangannya. Jadi seakan-akan PHP dong. Pada akhirnya tetap aja menolak kan karena salah alamat itu. Gimana menurut Anda itu? Saya kira memang Mahkamah Konstitusi itu belajar banyak dari putusan 90 yang beberapa waktu yang lalu kisruh terkait dengan syarat capres cawapres. Makanya putusan-putusannya itu kalau memang itu rasional menghadirkan saksi-saksi yang dikira itu akan membantu persidangan untuk membuka fakta yang sebenarnya, saya kira itulah yang sebenarnya ingin dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Publik dan seluruh rakyat Indonesia, Mahkamah Konstitusi hari ini adalah Mahkamah Konstitusi yang berbeda dengan beberapa bulan yang lalu. Rupanya tim Anies Muhaimin Iskandar ingin memanggil Jokowi juga di persidangan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Yang sebelumnya Mahkamah Konstitusi sudah menginstruksikan memanggil 4 menteri Jokowi. Tim Anies mengatakan ingin agar Presiden Jokowi juga dihadirkan, ya, dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keterangan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum PHPU. Kehadiran Jokowi dianggap bisa semakin memperjelas kebenaran dugaan kecurangan Pilpres 2024. Tim Amin selaku pemohon 1 dalam sengketa Pilpres 2024 diketahui memang kerap kali menyinggung Jokowi mengenai kecurangan pemilu yang dilaksanakan, ya, diklaim terstruktur, sistematis dan masif TSM. Selain tim Amin juga tim Ganjar Mahfud MD juga melayangkan gugatan yang juga banyak mengisyaratkan, ya, menyasar kepada Jokowi sebagai pelaku dari kecurangan ini. Kami sebenarnya ingin mengusulkan bahwa Jokowi juga diundang dipanggil karena kan penting sekali, ya, kata anggota tim hukum Amin Bambang Wijayanto. Apakah nanti dikabulkan pemanggilan terhadap Presiden Jokowi? Nah, Bambang menyebut pihaknya memungkinkan untuk meminta kepada MK agar turut memanggil Jokowi yang diketahui melakukan cawe-cawe
untuk memenangkan paslon 02 Prabowo Gibran. Sebelumnya tim Amin mengusulkan kepada MK untuk memanggil para menteri Jokowi mengenai dugaan kecurangan seperti penyalahgunaan anggaran dan pembagian bansos untuk memenangkan 02. Senada dengan Ko-Kapten Timnas Amin, Sudirman Said mengatakan siapa saja bisa dipanggil oleh MK, termasuk Presiden Jokowi. Hal itu agar terkuat kebenaran dugaan kecurangan pemilu dalam Pilpres 2024. Pasti ada dialektika antara para penasihat hukum, baik pemohon maupun termohon, dan juga para saksi dan para ahli. Jadi bisa saja memanggil siapapun yang layak dipanggil, kata Sudirman. Menurutnya, jika Presiden Jokowi juga dipanggil oleh MK nantinya, diharapkan yang bersangkutan bisa hadir dalam persidangan dan memberikan kesaksian. Saya kira semua warga negara bila dipanggil oleh pengadilan, apalagi Mahkamah Konstitusi, maka harus hadir, ujar dia. Adapun mengenai 4 menteri yang bakal dihadirkan dalam persidangan pada Jumat 5 April 2024, yaitu Sudirman menuturkan bahwa keempat pembantu Jokowi itu mesti hadir dan memberikan kesaksian, yakni Menteri PMK Muhadjir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma Harini, dan Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto. Saya kira itu baik, pemanggilan menteri, dan saya yakin bahwa para menteri juga akan memenuhi undangan. Jadi karena ada 3 aspek yang harus ditempuh atau dicapai oleh MK. Nomor 1 tentu saja menunaikan hak konstitusional dari paslon yang merasa dirugikan. Yang kedua adalah sarana klarifikasi semua hal supaya semua terbuka di depan publik. Yang ketiga, pendidikan publik bagi warga. Jadi saya kira siapapun yang diundang menjadi memberi keterangan, menjadi saksi, wajib hadir, kata Sudirman. Ya, kemudian pakar hukum tata negara Ferry Ashari, ya, coba kita lihat teman-teman. Oke, sebentar, ini beritanya hilang. Coba kita kembalikan. Besar kemungkinan bahwa presiden akan didatangkan juga di sengketa Pilpres ini dalam sidang sengketa pemilu 2024, ya, karena ada indikasi bahwa kecurangan itu terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif. Kalau Jokowi ada, maka semuanya bisa jadi terang benderang karena dia pelaksana pemerintah. Oke. Ya. Ferry Amsari juga berharap supaya Jokowi bisa dihadirkan, ya, di persidangan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU. Kemudian harapan itu terkait permohonan PHPU. Oke. Ini yang sudah diajukan oleh 01 maupun 03, ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa terrealisasikan. Ferry berpendapat bahwa pokok-pokok permasalahan PHPU yang telah disampaikan kuasa hukum paslon 1 dan paslon 3 mempertegas argumentasi bahwa cawe-cawe Presiden Jokowi yang mendukung paslon 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, mempengaruhi hasil Pilpres 2024.
Dia menjelaskan banyak orang yang salah paham bahwa argumentasi tersebut mengarah kepada presiden, padahal PHPU seharusnya hanya terkait selisih suara pemilu 2024. Dari penjelasan tim kuasa hukum paslon 1 dan 3, terungkap bahwa akibat presiden menggunakan kekuasaannya hasil pemilu menjadi berubah.